Halo kawan sejarah, berjumpa lagi dengan channel Sekilas Sejarah. Insinyur Soekarno. Siapa yang tak kenal nama tersebut? Tokoh utama sekaligus lambang dari revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak muda hidupnya hanya untuk perjuangan dan pergerakan melawan kolonialisme yang menimpa bangsanya. Lulus pendidikan sebagai seorang insinyur, rupanya tak membuat Soekarno muda tergoda untuk hidup nyaman sebagai pegawai pemerintah kolonial. Ia justru lebih memilih alam pergerakan dan alam perjuangan untuk membebaskan rakyat dan bangsanya dari belenggu kolonialisme. Cita-cita mulia tersebut pun tercapai pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia akhirnya merdeka. Bahkan ia sendiri yang membacakan proklamasi kemerdekaan tersebut bersama kawan seperjuangannya, yakni Muhammad Hatta, dengan mengatasnamakan diri sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Tak sampai di situ, ia pun menjabat sebagai presiden pertama dari bangsanya. Dengan segenap daya dan usahanya, ia sebagai presiden hendak membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa besar, bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Seperti yang ia kemukakan dalam pidatonya yang terkenal pada 1 Juni 1945, bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas. Dan jembatan emas atau kemerdekaan itu hanyalah menjadi tujuan yang awal. Di seberang jembatan itulah tujuan yang hakiki, yaitu menjadi negara yang rakyatnya makmur, aman, dan damai. Namun ternyata usaha tersebut tak semudah yang dikira. Sebagai bangsa yang masih sangat muda, gejolak politik, ekonomi dan sosial, membawa situasi-situasi sulit bagi Soekarno. Puncaknya adalah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, di mana 6 jenderal Angkatan Darat dan 1 perwira diculik dan dibunuh. Peristiwa yang menjadi puncak ketegangan politik antara PKI dan militer, terutama Angkatan Darat, menjadi titik balik Soekarno sebagai manusia politik. Ia yang dulunya dikenal sebagai singa podium, pemimpin besar revolusi, karismanya memiliki daya magis yang menyihir setiap orang yang berinteraksi dengannya, namun di penghujung usianya, ia menjadi tahanan politik dari bangsa yang dulu ia merdekakan. Selain itu ia juga harus menahan tubuhnya yang sakit selama bertahun-tahun, hingga ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mari kita runut perlahan-lahan peristiwa-peristiwa yang menimpa Soekarno pasca peristiwa G30S tahun 1965. Pada peristiwa G30S, Partai Komunis Indonesia atau PKI dianggap oleh mayoritas masyarakat pada waktu itu sebagai dalang utama peristiwa penculikan dan pembunuhan tersebut. Posisi Soekarno sendiri pada waktu itu cukup dekat dengan partai beraliran komunis tersebut. Rakyat pun berdemo dengan membawa 3 tuntutan pada pemerintahan Soekarno, atau yang terkenal dengan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura. Salah satu poin dari tuntutan tersebut adalah menuntut pembubaran PKI. Posisi Soekarno sebagai presiden pun makin terdesak, terutama karena tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI tak ia penuhi. Tuntutan rakyat tersebut tak lepas dari propaganda beberapa pihak militer bahwa PKI lah pelaku tunggal. Bahkan lebih jauh lagi ada tuduhan bahwa Soekarno juga terlibat dalam gerakan 30 September tersebut. Di tengah kemelut politik itu, Soekarno tetap pada pendiriannya untuk tidak membubarkan PKI. Hal ini dapat dipahami, karena memang pada waktu itu belum ada fakta objektif yang membuktikan bahwa memang PKI lah yang menculik dan membunuh para jenderal tersebut. Pada 7 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, atau MPRS, mengadakan sidang untuk meminta pertanggungjawaban Soekarno sebagai presiden. Dalam sidang tersebut, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang biasa dikenal dengan Nawaksara. Ya karena saya tulis, saya mau beri nama Aksara. Terus Nawa Aksara. Namun pembelaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh anggota sidang yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution, yang merupakan salah satu jenderal Angkatan Darat, yang selamat dari penculikan dan pembunuhan pada G30S. Dalam sidang,
MPRS menilai bahwa Soekarno telah tidak mampu untuk menunaikan tugas-tugasnya berdasarkan UUD 1945 maupun instruksi-instruksi dan ketetapan MPRS. Oleh sebab itu, akhirnya MPRS mengeluarkan putusan pada 12 Maret 1967 yang berisi pencabutan atas kekuasaan pemerintahan Soekarno dan melarangnya melakukan kegiatan politik sampai dilangsungkannya pemilu. MPRS juga menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden, dengan masa jabatan sampai pemilu selesai dan MPR mengangkat presiden baru hasil pemilu. Kini Soekarno tak lagi punya kekuasaan, meskipun ia masih tinggal di Paviliun Istana Negara Bogor. Sejak Oktober tahun 1965, telah diketahui oleh dokter pribadi Soekarno, bahwa ia memiliki penyakit yang kompleks, dan terutama tekanan darah yang tinggi. Peristiwa-peristiwa berat yang menimpanya, lantas memperburuk kondisi kesehatannya. Ia terasing di Paviliun Bogor bersama istrinya Hartini dan anak-anaknya dari Fatmawati. Mula-mula Soekarno masih bebas untuk pulang pergi dari Bogor ke Jakarta, namun kemudian, terbit sebuah surat keputusan dari Pangdam 6 Siliwangi, dan Pangdam 5 Jayakarta, yang berisi tentang pelarangan Soekarno untuk masuk ke Jakarta, dan tak boleh meninggalkan Bogor. Pelarangan ini merupakan langkah awal rezim Orde Baru, untuk melemparkan Soekarno ke dalam derita pengasingan, dan pilunya nasib hidupnya yang telah memasuki masa senja. Selanjutnya, pemerintah Orde Baru pada awal Agustus 1967, mengultimatum anak-anak Soekarno dari istrinya Fatmawati, untuk meninggalkan istana dalam 2 kali 24 jam. Soekarno yang masih bergelut dengan penyakitnya yang makin memburuk, terpaksa mengirim Rahmawati dan adik-adiknya untuk tinggal bersama di rumah ibu mereka, yakni Fatmawati. Kini di Paviliun Bogor tinggal Soekarno, istrinya Hartini, dan anak-anak dari Hartini. Dan akhirnya, 3 bulan kemudian giliran Soekarno, Hartini, dan anak-anaknya yang diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Bogor. Surat berisi ultimatum tersebut, diterima Soekarno jam 8 pagi, dan ia hanya diberi waktu sampai jam 11 siang untuk berkemas. Kini Soekarno dan semua anak dan istrinya, telah terusir dari Istana Bogor. Ia pindah di rumah pribadinya di daerah Batu Tulis Bogor. Ia kini tinggal sendiri terpisah dari Hartini untuk melanjutkan karantina dan memulihkan kesehatannya. Semasa tinggal di Batu Tulis ini, kunjungan terhadap Soekarno semakin dibatasi oleh penguasa, termasuk kunjungan dari istri dan anak-anaknya. Yang lebih memprihatinkan adalah penyakitnya yang makin menjadi. Dia didiagnosis oleh Dr. Surojo, dokter yang menanganinya, bahwa salah satu ginjal Soekarno sudah tidak berfungsi. Selain itu, ia juga mengidap penyakit jantung, darah tinggi. Ia juga mengalami depresi berat, menjadi pelupa dan sering sulit tidur. Hal ini diperparah dengan perawatan yang sangat tidak memadai terhadap Soekarno. Dr. Surojo pernah meminta pemerintah untuk menyediakan alat pencuci darah, namun tak pernah ditanggapi serius oleh pemerintah. Pernah suatu kali Hartini atas permintaan Soekarno, mengirim surat kepada Soeharto. Hartini memohon agar suaminya diizinkan untuk sebulan sekali selama seminggu berobat ke Jakarta. Namun permintaan itu pun tak pernah mendapat balasan dari Soeharto. Penderitaan Soekarno atas kesehatannya yang makin memburuk, salah satunya karena ia sudah tidak cocok tinggal di Bogor yang berhawa dingin. Hal itu memaksanya sekali lagi untuk menulis surat kepada Soeharto. Kali ini ia menyuruh putrinya Rahmawati untuk menghadap langsung Soeharto, dan menyampaikan surat tersebut. Dan kali ini permintaan tersebut dikabulkan. Soekarno dipindahkan ke rumah yang dulu ia bangun untuk istrinya, rumah itu biasa dikenal dengan sebutan Wisma Yaso. Rupanya kepindahan Soekarno ke Wisma Yaso Jakarta, tak membuatnya lebih tenang. Sebab ketika tubuhnya semakin renta karena digerogoti berbagai macam penyakit, ia masih harus menjalani pemeriksaan dari militer untuk mengetahui keterlibatannya dalam peristiwa berdarah G30S. Memasuki tahun 1970, kesehatan Soekarno semakin memburuk, sehingga tak memungkinkan hanya dirawat di rumah tahanan. Tim dokter pun memutuskan untuk membawa Soekarno ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Dalam masa perawatan Soekarno di RSPAD ini, sahabat seperjuangannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia, yakni Bung Hatta, datang untuk menjenguknya. Tepatnya hari Jumat 19 Juni 1970.
Pertemuan mengharukan dua sahabat ini direkam oleh putri Bung Hatta yakni Mutia Hatta. Ia mengisahkan, "Hatta? Kau di sini?" tanya Bung Karno. Bung Hatta tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Namun ia berusaha menahan kesedihannya sekuat tenaga dan menjawab Soekarno dengan sedikit tersenyum menghibur. "Ya. Bagaimana keadaanmu, No?" tanya Bung Hatta. Bung Hatta lantas memegang lembut tangan Bung Karno. Soekarno kemudian menangis terisak bagai anak kecil. Lelaki perkasa itu menangis di depan kawan seperjuangannya, bagai bayi yang kehilangan mainan. Hatta tak lagi dapat mengendalikan perasaannya. Pertahanannya bobol, air matanya pun tumpah. Hatta ikut menangis. Kedua teman lama yang sempat berpisah itu saling berpegangan tangan seolah takut berpisah. Hatta tahu, waktu yang tersisa bagi Soekarno tidak lama lagi. Dan Hatta juga tahu, betapa kejamnya siksaan tanpa pukulan yang dialami sahabatnya ini. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia yang tidak punya nurani. Begitulah Mutia Hatta mengisahkan. Beberapa kali air mata mereka menetes ke bantal. Sambil memandang, Hatta beberapa lama terus memijiti lengan Soekarno. Soekarno juga meminta dipasangkan kacamata agar dapat memandang Hatta lebih jelas. Tak ada kata-kata lebih lanjut, seakan-akan kedua hati mereka yang berbicara. Mungkin mereka berdua mengenang suka duka di masa perjuangan bersama sejak puluhan tahun silam. Dan itu menjadi pertemuan mereka berdua yang terakhir. Sebab keesokan harinya, tanggal 20 Juni sekitar pukul 8:30 malam, kesehatan Soekarno menurun drastis, kemudian pukul 3:50 dini hari, Soekarno kritis dan dalam keadaan koma. Dan akhirnya, sekitar jam 7 pagi, 21 Juni 1970, putra Sang Fajar menghembuskan nafas terakhirnya, dalam keadaan sebagai tahanan politik. Ia yang menjadi aktor utama dalam kemerdekaan bangsanya, namun pada akhir hayatnya berstatus sebagai tahanan politik, tahanan rumah, tahanan dari bangsa yang dulu ia perjuangkan kemerdekaannya. Sungguh ironi, namun itulah yang terjadi. Bahkan, soal di mana ia akan dimakamkan pun menjadi polemik tersendiri. Bung Karno pernah beberapa kali berwasiat mengenai tempatnya kelak ketika meninggal. Satu waktu ia pernah menyebut agar ia dimakamkan di Kebun Raya Bogor pada Sindi Adam. Bung Karno juga pernah menyebut agar ia dimakamkan di daerah Priangan, Bandung. Untuk memecahkan masalah tersebut, anak-anak Soekarno akhirnya memutuskan, dengan tetap mempertimbangkan beberapa wasiatnya, untuk memakamkan Soekarno di pekarangan rumahnya di Batu Tulis, Bogor. Mereka mengatakan, sewaktu Bung Karno masih hidup, ia pernah meminta untuk dikuburkan di tempat tersebut. Keluarga pun menyampaikan permintaan tersebut pada Soeharto. Namun permintaan tersebut tak dikabulkan oleh Soeharto. Soeharto memutuskan untuk memakamkan Bung Karno di Blitar. Alasannya cukup sederhana, di sanalah ayah dan ibu Bung Karno dikuburkan. Tanggal 22 Juni jenazah Soekarno diberangkatkan dari Jakarta menuju Blitar. Dan jutaan orang berdiri di pinggir jalan, di sepanjang jalan yang dilalui jenazah mengantar sang proklamator menuju ke peristirahatannya yang terakhir. Di nisan kuburnya tertulis seperti yang ia wasiatkan dalam autobiografinya, "Di sini beristirahat Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia." Itulah tadi kisah akhir hidup Bung Karno, memilukan namun itulah yang telah terjadi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut.